Perkenalkan, nama saya Damarisal Drusila Erika, NIM 20D1010105, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas 1.3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengampunan dalam agama Kristen. Konsep pengampunan adalah salah satu elemen sentral dari kehidupan Kristen, dipandang sebagai tindakan, kondisi, atau watak menuju pengampunan dosa. Diberikan ekspresi baru oleh Yesus dan terkait erat dengan teknologi penebusan dan dikembangkan oleh Santo Paul. Pengampunan menjadi karakteristik gereja mula-mula. Banyak sekali wacana Yesus tentang pengampunan, seperti Matius 6 ayat 9-13. Dalam yang orang percaya memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kami salah yang telah kami lakukan, karena kami memaafkan mereka yang salah kami. Diberikan penekanan lebih lanjut oleh Yesus yang mendesak dan memperingatkan itu. Jika pengampunan ditahan, maka surgawi. Begitu pentingnya kebutuhan untuk harus mengampuni. Yesus menasehati 70 kali 7 kali dalam Matius ayat 8 21-35. Kali untuk pengampunan 7 kali. Sifat pengampunan yang serampangan bagaimanapun diimbangi oleh alasan. Yesus mengakui itu penderitaan dalam dosa tidak bisa diampuni dalam Matius 16 ayat 19 dan ayat 15-18, seperti penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan bahkan ketika mencontohkan perlunya pengampunan, dia teguh dalam desakannya. Bahkan seseorang tidak seharusnya berbuat dosa diulang. Pengampunan dosa terkadang terkait dengan pernyataan tentang kekuatan kunci, di mana pendeta dilegasikan oleh Kristus untuk menahan pengampunan dan karenanya menolak akses ke kerajaan surga jika ada surat perintah yang tepat. Jika pengampunan dipandang sebagai sarana menuju pembangunan komunitas di antara pengikut Yesus, itu dipercepat dan diperluas oleh pemahaman teologis tentang kematiannya. Pengampunannya adalah tidak diberikan tanpa penalti. Santo Paulus menemukan penebusan melalui pengorbanan darah Yesus yang tertulis Efesus dalam ayat Efesus 1-7 dan Kolose 1-14. Tindakan pendamaian dan penulis surat Ibrani setuju mencatat bahwa pengorbanan ini dilakukan sekali untuk semua. Secara bertahap, para bapak gereja mulai untuk merumuskan ritual pengampunan dosa dan menghubungkan ini dengan penebusan dosa publik. Biarawan aturan berkontribusi pada tampilan ini yang berusaha untuk mengembangkan kehidupan suci. Pada zaman kuno, akhir pengakuan aurikuler adalah praktik standar. Dewan Gereja menjelaskan bahwa kedua teori itu dan metode
pengampunan dan skolastik, para teolog mengartikulasikan logikanya. Cassius, tradisi dalam teologi moral Kristen memandang untuk cara-cara di mana pengampunan bisa ke-16 abad mencela doktrin Katolik, indulgensi, remisi sementara, hukuman karena dosa sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk yang pertama, Konsili Trente tidak hanya mengabadikan praktik pengakuan sebagai sakramen untuk gereja universal, tetapi juga mengarahkan bahwa semua orang beriman yang telah mencapai usia alasan melakukan setahun sekali. Hari ini, pengampunan memiliki makna ekumenis dan sosial. Pengangkatan bersama dari Antemas. Gelombang pengampunan diluncurkan berbagai cara. Gereja telah tumpah ke dalam ranah sosial, di mana khasiat pastoralannya terlihat di organisasi-organisasi seperti Selatan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika, di antara program serupa lainnya sebagai sarana mempromosikan perdamaian. Pengampunan menyembuhkan mereka luka yang diciptakan oleh perselisihan sipil karena penyesalan dari yang bersalah, pengakuan publik dari kejahatan mereka, dan konfrontasi terakhir dan penyembuhan oleh para korban. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.